tradisional merupakan unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat di suatu daerah. Warisan budaya masa lalu masih melekat pada kehidupan masyarakat saat ini, masih menjadi ruang ekspresi sekaligus sebagai sandaran hidup bagi seniman tradisi. Kabupaten yang dikenal dengan sebutan Bumi Sukawati ini memiliki kesenian yang eksistensinya tetap bertahan. Ialah seni karawitan. Seni karawitan hingga saat ini masih hidup dengan subur di tengah-tengah masyarakat. Kehidupan karawitan di Sragen tidak lepas dari peran dan empati masyarakat pendukungnya. Kegemaran dan kebutuhan masyarakat akan pertunjukan karawitan, khususnya di Sragen, menjadi salah satu faktor pendukung bagi para pelaku seni dan pelaku bisnis di bidang seni karawitan. Sragen adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang kaya akan kebudayaan. Di antara banyak kebudayaan yang dipunyainya, ada satu warisan kesenian yang menjadi ciri khas kabupaten ini, yaitu karawitan Sragenan. Bagaimana sejarah karawitan Sragenan sehingga menjadi hal yang terus melekat di masyarakatnya? Mari kita cari tahu. Jejak perjalanan seni karawitan gaya Sragenan mengalami proses yang cukup panjang. Di balik moncernya istilah Sragenan, ada perjuangan sang pelopor karawitan Sragenan. Ialah Muhammad Karno Kusumo Darmoko, atau lebih akrab disapa dengan Karno KD. Lahir pada 8 September 1941 dan berdomisili di Desa Ngarum, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen. Berlatar belakang pendidikan seni karawitan lulusan ASKI Surakarta. Sejak merebaknya musik dangdut membuat Karno KD tergugah untuk berkarya dengan mengolah unsur musikal orkes Melayu yang diadopsi ke sajian gamelan. Nuansa musikal lagu ciptaannya terdengar renggeng, gayeng, gecul, dan meriah. Garap Sragenan Gecul mengandung arti kelucuan yang tercipta dari interaksi musikal antara vokal dengan penjoget. Sajian gaya Sragenan tersebut muncul ketika digunakan untuk mengiringi tari tayub yang diekspresikan dalam gerak badutan. Gending karya ciptaannya mampu mengalahkan lagu dangdut populer. Bahkan, karya Karno KD yang berjudul Rewel sempat menggegerkan dunia pakeliran hingga mempengaruhi bentuk dan warna sajian musik iringan pagelaran wayang. Di dalam tahun 1975, saya mencoba mendirikan sanggar. Ya, sanggarnya di sini juga saya beri nama Sekar Puri. Kok masyarakat itu mendukung. Jadi sanggar Sekar Puri hidup subur sampai tahun 80-an. Sampai kalau ada orang punya kerja nggih, nanggap karawitan itu dari sini, dari Sekar Puri. Tapi setelah tahun 80 sampai 90 mati total, Mbak. Sebabnya ya, pada dekade 80-an itu masing-masing desa itu ada grup dangdut. Saya punya pikiran, dari lagu-lagu dangdut itu mana yang bisa saya masukkan karawitan. Lagu Sekuntum Mawar Merah. Lagu Sekuntum Mawar Merah itu saya adopsi ke gamelan, ke karawitan. Ya mestinya ya tidak seperti kalau musik ya, tapi bisa. Nah setelah begitu tahun 82 saya membuat lagu, betul-betul lagu dangdut, tapi karawitan karangan saya sendiri, yaitu lagu Rewel, Mbak. Lagunya Rewel. Dengan berangkat dari Rewel itu tadi, sehingga para pemuda mau masuk ke karawitan lagi. Nah sejak itulah, Mbak, saya membuat lagu-lagu klasik yang saya modernkan, saya modifikasi. Lagunya lagu lama yang sudah tidak ada, saya hidupkan kembali, saya revisi, baik itu
notasinya maupun syairnya. Di samping itu juga saya membuat lagu-lagu yang namanya lagu gecul. Gecul itu lucu, Mbak. Lagu yang lucu lah, yang enak dibikin untuk orang menari. Misalnya ini, geletak semua. Nah, mulai dari situlah saya membuat lagu-lagu. Label kasetnya itu saya beri nama Gending Badutan Gaya Sragen. Nah, Gending Badutan Gaya Sragen. Nah, yang akhirnya oleh masyarakat di luar Sragen sana, kalau minta lagu-lagu dari Sragen itu Sragenan begitu. Tidak Badutan Sragen, tidak. Tapi Sragenan. Lika-liku perjuangan Karno Kade di jalan kesenian tidak semudah membalikan telapak tangan. Masa mudanya ditempa melalui kerasnya perjuangan di lapisan seni akar rumput cokek barang atau ngamen. Sebelum terciptanya gending gaya Sragenan jauh di masa lampau, di Sragen terdapat gamelan gongpo yang hanya menggunakan 2 jenis instrumen saja, yaitu kenong dan gong. Selain gongpo, kesenian akar rumput yang ada di masa itu ialah cokek. Cokek itu adalah sebagian kecil dari karawitan lengkap. Jadi hanya kami ambil gender, kendang, slendrem, siter, gambang, dan gong. Jadi hanya 6 personil. Nah, 6 personil itu dengan satu sinden kok untuk mirunggan gitu, untuk santai-santai gitu, kok enak didengar. Nah, saya coba. Kemudian saya tawarkan pada masyarakat, terutama ya di sini dulu, mula pertama. Kok akhirnya kok ya bisa meledak kemana-mana lah itu. Sehingga orang-orang banyak yang tanya, kok cokek itu apa toh, Mbah? Itu saya ambil dari istilah gaco ongkek. Saya ya dari keroto bosone gaco ongkek, saya ambil cokek. Nah, itu. Ongkek itu pikulan, Mbak. Pikulan yang ada kakinya. Nah, ini namanya ongkek. Lah, gamelannya itu kalau bawa pakai ongkek ini, dipikul gitu, maka gaco ongkek. Nah, tapi alhamdulillah, Mbak, lama-kelamaan yang namanya seni itu kan indah. Banyak orang yang senang. Mengapa mereka itu senang? Karena saya mengemas lagu-lagu yang enak didengar, juga enak ditarikan atau digayakan. Jenis kesenian cokek ini pernah eksis di wilayahnya Sragen. Sejak dekade 70-an hingga sekarang, kesenian cokean di Kabupaten Sragen telah mengalami perkembangan baik segi instrumen maupun gendingnya. Untuk melengkapi penampilan cokek dalam perayaan atau hajatan, terkadang diselipkan tembang macapatan yang berisi tentang petuah-petuah. Macapat sendiri merupakan puisi tradisional Jawa yang secara etimologi diartikan moco papat-papat atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan membaca 4-4. Mingkar mingkuring angkara akarono karnan marti siwi sinawong resmining kidung sinuba sinukarta mreh kertarta pakartining ilmu luhur
agung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji. Nah, ini Mbak. Ini mingkar mingkur ing angkara. Jadi wong kuwi nggih terhadap angkara murka itu supaya disingkirkan. Jadi mingkar mingkur ing angkara wis tuwa dadi wis mungkur lah angkara itu wis tidak sudah bukan zamannya lagi. Akarono, nah, karono itu artinya karena. Akarono karenan martisiwi. Karenan itu senang, suka. Martisiwi memberi pendidikan kepada anak. Siwi itu anak. Sinawung resmining kidung. Pendidikannya itu tercantum dalam tembang ini. Jadi sambil nyanyi, sambil memberi pendidikan. Atau pendidikannya tercantum dalam tembang. Itu sinawung resmining kidung. Sinubo sinukarto. Wah, ini artinya anak itu diangkat tinggi supaya sinung. Sinung itu kedunungan. Ya. Apa itu derajat yang tinggi. Itu kira-kira begitulah seterusnya. Keberadaan karawitan Sragenan di daerah tersebut hingga saat ini masih menarik untuk dibahas. Perkembangan yang terjadi pada dunia seni karawitan menggambarkan bahwa seni karawitan merupakan produk kebudayaan yang selalu ingin berkembang menyesuaikan kondisi zaman. Hal ini sesuai dengan kodratnya, bahwa seni karawitan sebagaimana cabang seni pertunjukan tradisi lainnya dikategorikan dalam jenis komunal, yaitu seni yang lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat. Karawitan yang terkecil itu namanya siter, ya, siteran. Siteran itu cuma 2 orang, sinden sama siter. Kemudian kemajuan lagi ditambah 1 kendang, tiga instrumen, 3 orang ya. Sinden, siter, kendang. Pakai gong enggak? Pakai, tapi gongnya bumbung. Yang nyebul yang ngendang. Jadi ngendang dengan kalau jatuh gong ya gitu. Jadi ada siter, kemudian ditambah gender, ada kendangnya sudah, gongnya bukan bumbung tapi diganti gong gantung itu. Kemudian tambah gambang, ya, tambah sentem jadi cokek itu tadi, ya, jadi siteran, kemudian cokek, ya, meningkat alatnya. Lama kelamaan kalau cokek seperti itu untuk lagu yang keras nggak bisa, kurang keras, maka tambahi lagi, ya, tambah ini seperti ini, saron, demung, lentem, tadi lentem sudah ada. Akhirnya gadon itu lengkap tapi bunangnya enggak ada, belum pakai bunang. Dan kalau sudah meningkat kepada gadon itu sudah tidak ada mocopat, Mbak. Mocopatnya sudah tidak ada. Karena apa? Yang mendengarkan itu sudah tidak senang, kepengen dang apa, segera nabuh, segera bunyi gitu loh, ya. Karena sudah makin maju zamannya. Nah, kemudian dari gadon itu tadi dilengkapi dengan bunang. Nah, akhirnya menjadi gamelan ageng itu tadi. Dinamakan ageng karena lengkap. Ya, karena lengkap, pakai sweater, pakai rebab, pakai suling, udah lengkap lah semuanya. Yang sampai sekarang ini, bahkan sekarang ini, sudah seperti gamelan seperti ini tidak pakai ini. Udah. Karawitan Sragenan merupakan salah satu jenis musik yang menggunakan media gamelan dalam mengekspresikan sajiannya. Karakter dalam karawitan Sragenan lebih mengedepankan suasana ramai, jenaka, dan menyenangkan. Tidak ada aturan baku dalam sajian karawitan Sragenan.
Sehingga karawitan Sragenan memiliki atau dapat memunculkan sebuah gaya yang berbeda dengan karawitan lainnya. Inovasi yang digagas Karno Kade dalam pengembangan gending-gending garap Sragenan lebih mengoptimalkan peran rincikan-rincikan tertentu sebagai wujud untuk memunculkan karakter dari kekuatan gending lokal. Selain itu, beliau memasukkan atau menambahkan beberapa instrumen yang semula menggunakan perangkat gamelan cokean yang kemudian dilengkapi dengan beberapa instrumen sehingga menjadi perangkat gamelan ageng. Dan hal ini bertahan hingga sekarang. Sragenan itu punya nama tersendiri yang namanya tabuhan Sragenan. Bahkan itu pun udah dikenal pundi maupun udah walaupun di luar Jawa, luar negeri pun banyak yang kayak luar Sragen lah, kayak Gerobokan, kayak Pati, kayak. Tapi Sragenan itu kalau kita di Jakarta, kita Sragenan, badutan Sragenan, itu udah punya ciri khas lah. Nanti badutan Sragenan yang asli, yang kita mau kita garap, ciri khasnya Sragenan itu badut dan nek tayub milik umum. Jadi tayub Sragen juga ada, tapi badutan Sragen. Badutan Sragen itu ada dua, yang badutan khusus pakai kendang begini. Tadi kan saya matur, ini penggerak tadi. Terus yang pakai kendang ini, pengendang itu yang untuk apa, penggerak tuamu semuanya. Bahkan lagu dangdut sekarang yang ada di bisa masuk. Dulu itu ya gimana ya, dulu itu memang ya lengkap, tapi kan belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan memang udah baik semua. Dulu kan lengkap, tapi kan bahannya saja cuman dari besi, dari kecil-kecil, tapi sekarang udah berkembang jadi bahan yang sae, dan akhirnya terus garapannya juga udah berkembang lagi. Harapan kita semua seniman, mungkin ya termasuk saya ini, gandeng karawitan ini jati diri Sragen. Harapan kita jangan sampai punah, walaupun apapun harapan kita, mari kita lanjutkan terus. Bahkan kita mau meracik, ayo anak-anak muda kita tarik, mari bermain kita galang biar seneng sama gamelan itu. Akhirnya bisa melanjutkan karawitannya itu. Sajian gending garap Sragenan sesungguhnya tidak memiliki perbedaan dengan bentuk gending yang sudah ada sebelumnya. Karawitan Sragenan merupakan sebuah fenomena perkembangan musik tradisional Jawa yang berakar dari karawitan tradisi. Di Sragen, hampir seluruh kegiatan seni selalu melibatkan aktivitas ngerawit gamelan dengan rancakan instrumen yang lebih komplit, sehingga secara komunal tumbuhlah istilah gantung gong. Gantung gong selalu lekat dalam perayaan-perayaan semacam hajatan pernikahan, khitanan, dan selapanan bayi. Istilah gantung gong memiliki arti yang cukup prestisius bagi para penggelar hajat. Apabila pemilik hajat tak menyajikan gamelan komplit, maka mereka dianggap belum menggelar pesta besar. Kami dari pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dari Dinas Pariwisata, itu berusaha bagaimana mendukung, mensupport hidup dari seni karawitan Sragenan. Karawitan Sragenan sendiri ada beberapa jenis yang ada di masyarakat, baik dari campur sarinya, karawitannya, cokek, tayub, dan gabungan dari itu semuanya. Kami di Dinas Pariwisata senantiasa menampilkan karawitan Sragenan ini dimanapun event yang kami laksanakan, baik di Sragen maupun di luar Kabupaten Sragen, bahkan di Jakarta. Dan karawitan Sragenan sendiri nanti akan bisa dilihat, didengar, dan menjadi ciri khasnya dengan adanya lagu-lagu khas Sragenan yang diciptakan oleh maestro di Sragen, termasuk yang sekarang masih sugeng adalah Mbah Karno Kade. Salah satu ciri khas dari bangsa yang besar adalah yang mempunyai budaya, dan budaya itu
terus diuri-uri dan dikembangkan sampai kapanpun. Yang tidak bisa diganti oleh teknologi adalah budaya. Kalau dari secara etimologi, jadi karawitan, rawit itu dari kata rumit, halus, remit, gitu. Jadi kata itu, kata rawit. Secara umum, karawitan Sragen itu juga karawitan gaya Surakarta sebenarnya. Gaya Surakarta, cuman Sragen itu punya gending yang di wilayah lain itu tidak memiliki garapnya seperti itu. Tapi perangkatnya ya kayak seperti perangkat gaya Surakarta, ya gamelan ageng ya lengkap seperti itu. Cuman gending-gendingnya, karena di Sragen itu punya gending khusus yang tidak dimiliki oleh daerah lain, itu menjadi gaya Sragen atau karawitan Sragenan. Apa tahu yang menjadi ciri khas Sragenan itu? Dari tingkat awal itu istilahnya alusan. Jadi alusan itu apa? Garap tayub. Misalnya gendingnya itu gending gaya Surakarta, Ketawang Puspa Warna gitu. Itu disajikan dengan garap Sragen, dijogeti ayub alus, jadi alusan C seperti itu. Kemudian ada garap istilahnya begini, jadi ada Ketawang Puspa Warna, Kempul Dobel. Jadi dia punya ciri khas itu. Kalau sudah digarap ala Sragen, Ketawang Puspa Warna itu gending gaya Surakarta, tapi digarap ala Sragen dengan Kempul Dobel seperti itu. Jadi rasanya menjadi berbeda. Sragen itu lain daripada yang lain. Jadi kalau dibandingkan dengan daerah yang lain, Solo Raya ini nggak ada yang melebihi Sragen. Hampir setiap hari itu puluhan orang kelenengan itu. Puluhan. Dengan tempat-tempat yang berbeda. Sampai itu grup-grup karawitan udah laku semua, masih kurang pengerawit, masih kurang sinden. Di Sragen sampai seperti itu. Maka perkembangan karawitan di Sragen luar biasa. Saya selaku anak muda, juga pelaku budaya khususnya Jawa, itu sangat mencintai gamelan karena gamelan itu membawa sifat saya, terutama ya sebelum mengenal gamelan itu seperti agresif atau lebih sifatnya lebih gimana ya, keras. Tapi nanti kalau sudah didekatkan dengan gamelan, rasa gamelan itu akan sesuai dengan sifatnya yang sesuai dengan tabuannya. Semakin kita mendalami gamelan, jiwa saya itu semakin halus. Itu. Jadi mempengaruhi jiwa dan raga. Itulah karya-karya para leluhur yang perlu diperjuangkan dan perlu dilestarikan sebagai kita anak muda generasi penerus. Karawitan Sragenan adalah fenomena perkembangan musik tradisional Jawa. Bentuk atau wujud musikal yang dihasilkan dalam sajian karawitan Sragen telah memberikan pengaruh pada eksistensi seni karawitan dari yang semula terpinggirkan oleh ragam bentuk seni lain bersamaan dengan perubahan zaman dari tradisional agraris ke modern teknologis. Kenyataannya, hingga saat ini di wilayah Kabupaten Sragen dapat dijumpai banyak kelompok karawitan yang kesemuanya menyajikan gending-gending garap Sragenan. Pada akhirnya, gending-gending Sragen sanggup melintasi zaman.